Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kelima. Jadi di mata kuliah intervensi ini kita sudah sampai pada tahap fase yang kedua, yaitu fase analisis. Fase analisis ini seperti apa, kemudian hal-hal apa saja yang penting yang menjadi analisis, juga tugas atau istilahnya pengayaan untuk minggu depan seperti apa yang akan saya berikan, nanti akan saya jelaskan di video ini. Baik, langsung saja kita ke fase analisis. Nah, di tahap fase analisis ini, pada tahap yang pertama yang perlu kita lakukan adalah merumuskan outcome variable atau variabel keluaran. Jadi, dalam menyusun intervensi psikologi ini, satu hal yang harus ada yaitu adalah variabel keluaran. Perubahan perilaku apa yang ingin kita capai. Maka itu harus dirumuskan dalam sebuah variabel. Ayo, apa masih ingat apa enggak? Variabel itu apa? Apa variabel itu? Ya, coba dibuka-buka lagi ya mata kuliah psikologi umum atau mungkin di psikologi pengantar atau di mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi variabel dalam intervensi psikologi itu jenisnya ada 3 macam. Yang pertama yaitu bisa variabel satu perilaku ya. Jadi sasaran intervensi psikologi itu satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan perilaku ataupun perubahan yang sifatnya niat ya atau intensi. Jadi ada perubahan dari sisi komunitas atau dari sisi individu yang kita lakukan intervensi. Nah, itu perilakunya berubah. Kita harapkan perilakunya berubah. Perubahan perilaku itu bisa dari yang tadinya perilaku buruk menjadi yang perilaku yang tidak baik, atau mungkin ke arah yang baik kemudian diperbaiki lagi. Misalnya apa? Misalnya perilaku yang tadinya ngerokok, perubahan perilaku yang kita inginkan adalah tidak merokok seperti itu. Itu mungkin perubahan perilaku yang kita inginkan. Atau misalnya yang tadinya nggak pernah pakai helm naik motor, maka yang kita inginkan adalah orang itu mau pakai helm, ya, mau pakai helm saat naik motor. Atau misalnya cukup dengan intensi saja, jadi punya kemauan, punya keinginan yang kuat untuk menggunakan alat pengaman ya atau istilahnya apa ya, protective equipment ya, protective gear gitu dalam berkendara sepeda motor. Protective gear itu bisa jaket, bisa helm dan alat pelindung diri yang lain gitu. Atau misalnya ya yang tadinya nggak mau ikut vaksinasi, kemudian punya intensi untuk ikut vaksinasi. Nah, itu yang ingin kita rubah. Jadi perubahan yang pertama itu bisa dari sisi variabel yang sifatnya perilaku ya, behavioral, atau yang sifatnya intensi atau niat seperti itu. Itu tujuan intervensi yang tujuan variabel atau variabel psikologi yang bisa dijadikan tujuan intervensi. Kemudian variabel sasaran atau variabel outcome dalam intervensi psikologi yang kedua selain perilaku itu juga bisa sikap ya atau pikiran atau dalam ranah kognitif hal ini ya. Sikap itu apa? Sikap itu apa yang orang yakini, apa yang orang anggap benar, apa yang orang anggap baik, itu sikap. Nah, juga itu berkaitan dengan pengetahuan. Dari yang tadinya tahu menjadi dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Dari yang tadinya tidak sadar menjadi sadar. Dari yang tadinya tidak sadar akan bahaya, misalnya bahaya tidak pakai helm, bahaya merokok, bahaya tidak mengikuti vaksinasi. Dari yang tadinya tidak menyadari bahaya itu menjadi sadar. Itu target perubahan perilaku yang kedua atau variabel yang bisa kita jadikan sasaran untuk intervensi psikologi yang kedua, yaitu pada ranah kognitif. Jadi ada perubahan dari sisi berpikirnya. Orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya memang yang paling mudah itu merubah dari sisi pengetahuan, ya dari sisi knowledge. Ya, sikap itu levelnya masih di atas pengetahuan, masih lebih susah ya. Jadi dari tahu belum tentu orang itu punya sikap yang baik terhadap sebuah objek. Misalnya tadinya dia tahu ya, misalnya kalau ngerokok itu punya bahaya,
Tapi secara sikap ya dia ini saja. Maka kadang tidak konsisten seperti itu antara pengetahuan dan sikap. Jadi, tapi itu masih dalam ranah yang sama, yaitu ranah kognitif. Itu. Jadi kita ingin merubah pengetahuan orang dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Dari yang tadinya tidak sadar menjadi sadar. Nah, ini biasanya yang paling banyak jadikan variabel keluaran terhadap intervensi karena relatif mudah dan perubahan ini bisa dicapai dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jadi misalnya dengan cara psikoedukasi ya, bikin pelatihan, bikin training, itu kan targetnya orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Atau misalnya bikin apa istilahnya public announcement ya, jadi iklan layanan masyarakat gitu kalau di TV ya. Misalnya ada program KB, ada program apa yang tadinya nggak tahu orang jadi tahu seperti itu. Nah itu variabel keluaran jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga ada variabel keluaran berupa sifatnya afektif atau emosional. Jadi merubah orang yang tadinya merasa suka menjadi tidak suka seperti itu, atau merasa tidak suka menjadi suka, sebaliknya. Tergantung apa yang mau kita ubah seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan apa yang orang rasakan. Nah, emosi itu bisa positif atau bisa negatif. Misalnya ada orang cemas akan nilai akhir skripsi misalnya. Maka perlu kita ubah yang tadinya cemas, yang tadinya dari emosi negatif menjadi emosi positif. Itu. Atau tadinya misalnya ya, orang itu tadinya katakanlah ada kasus bullying di sekolah. Nah, dia cuma menjadi penonton, bukan menjadi korban. Nah, karena dia menjadi penonton, ia cuma nonton aja, tidak melakukan apa-apa. Ya, tadinya merasa biasa saja terhadap korban bully, akhirnya menunjukkan simpati, ya. Kasihan, ya, rasa ngesake, seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi variabel yang ingin kita capai perubahannya dalam intervensi, seperti itu. Jadi ada 3 macam ini ya. Mungkin dalam satu intervensi bisa tentu kalau dalam jangka panjang kita ingin perubahan perilaku gitu ya. Kita ingin perubahan perilaku. Tapi biasanya 3 faktor ini saling berkaitan. Baik. Sikap biasanya mempengaruhi perilaku, emosi juga mempengaruhi perilaku, ataupun sebaliknya. Nah, tergantung nanti teori apa yang kita pakai seperti itu. Nah, kemudian ada 3 kriteria dalam menetapkan variabel target ya, variabel sasaran intervensi itu. Yang pertama tentu harus relevan. Jadi variabel yang kita jadikan sasaran atau outcome variabel itu harus relevan dengan problem definisi. Jadi dengan definisi masalah yang kita angkat. Misalnya masalah berkaitan dengan merokok. Maka variabel bisa berupa apa? Sikap negatif terhadap merokok. Jadi ini kan relevan, masih satu arah ya. Permasalahannya tentang merokok, variabelnya tentang tentang apa? Sikap negatif terhadap merokok gitu. Jadi bikin intervensi itu jangan bikin sesuatu yang tidak berkaitan dengan permasalahan gitu ya. Misalnya kayak kemarin yang saya contohkan, intervensi berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS. Apa yang kira-kira relevan dengan HIV/AIDS? Bukan misalnya menutup tempat lokalisasi, mungkin relevan, tapi itu dampaknya tidak secara langsung. Cari variabel yang relevan yang secara langsung berkaitan dengan definisi masalahnya. Nah, padahal kan HIV/AIDS sumbernya tidak hanya lokalisasi misalnya. Ada misalnya dari sumber suntikan atau macam-macam gitu. Maka cari variabel yang kira-kira berkaitan langsung dengan HIV. Apa misalnya vaksinasi ya, program vaksinasi HIV. Atau program testing HIV. Jadi ngetes orang itu kena HIV apa enggak gitu ya. Nah, kalau dia misalnya carrier, ya, pembawa virus HIV, karena nggak tahu sudah kena berapa lama, akhirnya ya wis menikah terus punya anak gitu ya. Nah itu kan berbahaya kalau dia tidak menjalani tes HIV sebelumnya. Jadi nggak taunya istrinya ketularan, ya kan? Itu kan juga berbahaya juga. Maka cari variabel yang relevan, yang langsung fokus pada definisi permasalahan gitu ya. Itu. Jadi misalnya katakanlah kalau variabel yang kita inginkan misalnya kecelakaan transportasi, dalam hal ini kendaraan bermotor. Maka variabel keluaran yang relevan misalnya adalah ya intensi atau niat untuk menggunakan alat pelindung diri ketika
memakai sepeda motor. Bukan misalnya intensi mengurus surat mengemudi, surat izin mengemudi. Nah, itu kan tidak relevan. Ya meskipun tes SIM itu kan harus belajar, tapi kan belum tentu orang punya SIM bebas dari kecelakaan seperti itu. Kan tidak juga seperti itu. Maka itu variabel-variabel yang dirumuskan itu harus relevan dengan masalah yang sudah diangkat. Ya. Jadi misalnya masalah bullying, apa variabel yang kira-kira relevan dengan bullying itu seperti apa? Coba dirumuskan ya, ditemukan gitu ya. Tuh. Kemudian kriteria yang kedua adalah spesifitas. Variabel itu harus spesifik dan konkret, harus jelas. Intensi memakai alat pelindung diri, nah, itu kan jelas. Intensi berhenti merokok, niat untuk berhenti merokok, jelas. Variabelnya spesifik. Kemudian variabel itu harus kontinum, ya. Kontinum dapat diukur secara numerik. Jadi diukur secara numerik itu kalau misalnya ya intensi bisa diukur seberapa inten dia, iya apa tidak. Atau kalau variabel itu perilaku, misalnya berhenti merokok atau tidak, kan bisa dikategorikan gitu ya. Satu misalnya berapa bulan kemudian dia berhenti ngerokok apa enggak. Kalau enggak, ya berarti intervensinya enggak ada bedanya, enggak ada manfaatnya gitu ya. Tapi kalau setelah itu berhenti, nah itu kan bisa dikategorisasikan ya. Jadi misalnya ada skala yang sifatnya nominal ya. Jadi 1 kategori ya, 0 kategori tidak misalnya. Jadi bisa diukur gitu ya. Atau yang sifatnya kontinum ya, continuous. Jadi atau interval gitu ya. Misalnya variabel kecemasan gitu ya. Ya seberapa cemas Anda dari angka 1 sampai 10, seberapa cemas, ada di level berapa. Sebelum intervensi cemasnya di angka 10, setelah intervensi menurun di angka 5. Misalnya seperti itu. Jadi variabel itu harus dirumuskan ya, harus dapat diukur secara numerik agar tahu perubahannya seperti apa gitu. Itu step yang pertama. Ini misalnya latihan merumuskan variabel outcome variabel. Misalnya ada masalah obesitas. Apa yang kira-kira perlu? Misalnya kita mau merumuskan ya intervensi pencegahan obesitas pada pekerja kantoran. Kita mau mencegah obesitas di pekerja kantoran. Kelompok targetnya adalah pekerja kantoran. Outcome variabelnya apa misalnya yang relevan dengan obesitas? Oh ternyata obesitas itu selain pola makan yang tidak sehat juga gaya hidup yang mager ya, sedentary lifestyle. Jadi nggak suka jalan kaki, nggak suka naik tangga, nggak suka latihan fisik, ya kemana-mana, yes banyak ini ya kemana-mana naik kendaraan, kemudian banyak menghabiskan waktu depan TV, depan layar, dan lain sebagainya. Maka outcome variabelnya, ya kita variabel sasarannya apa? Pekerja kantoran melakukan latihan fisik minimal seminggu sekali. Ini target yang spesifik. Ya. Jadi ini target perubahan perilaku itu seperti ini. Jadi harus ada memang benar-benar perubahan yang sifatnya spesifik. Atau misalnya masalah traffic accident ya, pencegahan kecelakaan sepeda motor pada siswa di sekolah. Targetnya siswa sekolah. Ya outcome variabelnya ya siswa sekolah memiliki intensi. Ya, jadi ini variabel kategori behavioral atau intention ya. Untuk menggunakan alat pelindung diri lengkap dalam berkendara. Itu. Ini variabel yang relevan, spesifik, dan kontinu bisa diukur seberapa intent dia, seberapa niat, seberapa sungguh-sungguh dia mau memakai alat pelindung diri secara lengkap. Kemudian tahap kedua atau step 2 dalam fase analisis ini adalah fase divergen. Jadi setelah ketemu outcome variabelnya, maka kita merumuskan ya, faktor yang berpengaruh terhadap variabel keluaran. Jadi pada fase divergen ini tidak perlu penjelasan saintifik. Kemudian fokusnya pada mencari perbedaan pada variabel keluaran atau outcome variabel. Jadi misalnya pada kasus intensi vaksinasi, ya, variabel outcome, intensi atau kesediaan mengikuti vaksinasi. Maka yang perlu kita cari adalah faktor yang berpengaruh atau mendorong warga untuk ikut vaksinasi. Bukan mengapa warga percaya informasi yang tidak benar mengenai vaksin. Jadi bukan faktornya lebih kepada mau ikut vaksinasi itu apa yang menyebabkan. Bukan variabel yang tidak relevan lagi ya, ini tidak relevan. Ya meskipun masih ada vaksinnya, tapi kan tidak langsung mengarah ke variabel sasaran. Jadi mengapa warga percaya informasi yang tidak benar mengenai vaksin? Nah, ini tidak langsung mengarah ke variabel sasaran. Jadi coba menemukan ya, ini secara brainstorming, tidak membaca literatur, ya, coba dikira-kira saja gitu ya, dikira-kira saja.
Nah, fase divergen itu bisa dilakukan melalui ya satu brainstorming. Ada 3 cara ya. Yang pertama problem association, menggali sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Misalnya, apa kira-kira masalah merokok itu? Oh, ternyata berkaitan dengan faktor jenis kelamin. Jadi remaja laki-laki, ya, kenapa kira-kira? Oh, remaja laki-laki itu nggak keren kalau tidak merokok, misalnya seperti itu. Itu sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi problem association itu sesuatu yang associate atau berhubungan dengan permasalahan. Yang kedua adalah konsep association. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan konsep. Jadi secara konseptual hampir mirip dengan variabel keluaran gitu. Misalnya kalau dalam hal merokok atau kecanduan, alkohol use, kira-kira variabel bukan variabel ya, tapi lebih kepada konsep. Konsep apa yang mirip dengan perilaku merokok yang bisa masuk di perilaku merokok. Atau misalnya konsep adiksi ya, atau konsep kebiasaan, habit, atau konsep regulasi diri, macam-macam ya. Brainstorming aja secara bebas. Yang ketiga, cara brainstorming itu adalah perspective taking, yaitu melihat dari sudut pandang pelaku. Jadi, misalnya variabel sasaran kita ya berhenti merokok. Jadi, kita ingin orang yang merokok itu berhenti merokok. Jadi, kita coba melihat dari sisi pelaku. Kita coba berpikir, membayangkan bahwa diri kita itu seorang perokok. Kira-kira, kalau saya menjadi perokok, apa yang kira-kira bisa mendorong saya untuk berhenti merokok? Oh, misalnya ya karena dimarahi istri, dimarahi anak, karena ekonomi sedang buruk atau macam-macam gitu ya. Itu macam-macam. Itu perspektif taking, jadi melihat dari sisi pelaku. Yang kedua juga bisa melalui teknik penemuan empirik. Jadi di fase divergen ini bisa kita menggali faktor yang menyebabkan outcome variabel itu bisa dari sisi penemuan empirik. Ini bisa melalui survei, wawancara, atau observasi. Jadi kita bisa tanya ke orang gitu. Apa yang kira-kira mempengaruhi Anda untuk berhenti merokok? Jadi wawancara atau misalnya ke orang yang sudah berhenti merokok. Apa kira-kira yang menyebabkan dia berhenti merokok? Gitu. Lalu fase C ini juga bisa mencari literatur terdahulu. Jadi selain brainstorm, juga bisa mencari dari literatur. Literatur itu bisa kita mulai dari topik ya, topik yang berkaitan dengan merokok. Ya, kayak kemarin yang sudah saya minta, yaitu artikelnya. Nah, itu disimpan dulu sebenarnya, disimpan dulu. Nanti pasti akan kepake gitu. Ya kira-kira di situ kan ada faktor apa yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, itu bisa kita jadikan acuan untuk menemukan determinan atau faktor pendorong terhadap variabel outcome atau variabel yang akan menjadi target intervensi kita. Jadi misalnya dalam literatur, ya saya ingin membuat intervensi berhenti merokok, maka saya mencari literatur berkaitan dengan smoking cessation ya atau berhenti merokok. Lalu menemukan bahwa faktor yang berkaitan dengan smoking cessation, faktor yang berkaitan dengan orang punya niat berhenti merokok itu adalah dukungan teman sebaya. Jadi teman di lingkungannya suportif, nggak ada yang ngerokok, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dari pendekatan teori umum. Kita mencari literatur itu dari pendekatan teori umum. Jadi misalnya ya saya variabel keluaran saya adalah intensi untuk berhenti merokok. Nah, kira-kira ada nggak teori yang bisa menjelaskan tentang intensi atau niat? Ada. Misalnya teori apa? Teori planned behavior. Ini akan saya singgung di sini nanti. Juga teori prototype willingness model. Jadi kita kembali ke teori gitu ya, kembali ke teori apa yang berkaitan dengan variabel keluaran itu. Teori perubahan sikap juga ada. Kita mau merubah sikap melalui persuasi misalnya seperti itu. Macam-macam tergantung variabel target kita apa. Nah, maka ini kalau disajikan di semester 6 saya kira sudah mumpuni karena sampai sudah belajar banyak teori ya. Jadi teori-teori yang sudah dipelajari itu ya akan kepake, bukan dibuang begitu saja, tapi akan kepake untuk menyusun rancangan intervensi seperti itu. Kemudian fase yang ketiga, tadi kan fase pertama merumuskan outcome variable, fase yang kedua fase divergen, lalu fase yang ketiga adalah fase konvergen. Nah, ini mungkin
cuma saya ulas sekilas saja. Ya, ini yang dimaksud fase konvergen ini adalah mengeliminasi penjelasan yang tumpang tindih ya, tidak relevan, yang kemudian secara teoritis itu tidak masuk. Ya. Jadi setelah itu, tapi ini tidak akan kita lakukan di sini ya, tidak akan kita lakukan di sini. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu. Nah kemudian di situ tadi saya menjelaskan teori ya, pendekatan teori umum. Jadi kalau kita melihat dari sisi target intervensi tadi kan ada yang sifatnya perilaku, ada yang sikap, ada sifatnya perasaan. Nah, kita bisa memulai mencari variabel apa yang mempengaruhi perilaku. Ya, outcome variabel itu perilaku yang kita jadikan target intervensi. Itu bisa kita lakukan dari pendekatan teoritis. Nah, salah satu ya teori perubahan perilaku. Jadi dalam merumuskan intervensi itu kita butuh model teori yang valid dan terbukti secara empirik. Secara empirik itu maksudnya sudah diuji melalui penelitian, baik itu skripsi, tesis, atau jurnal yang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah, gitu ya, jurnal ilmiah. Terutama ya, jurnal ilmiah yang dalam keilmuan psikologi itu wis dianggap mumpuni, gitu ya, sudah dianggap reputable, memiliki reputasi yang baik. Nah itu bisa kita gunakan sebagai kerangka kerja intervensi. Jadi bikin intervensi itu nggak ngira-ngira. Kita merancang misalnya ya, orang berhenti merokok, ya kita rancang aja apa kira-kira faktor yang mempengaruhi, terus kita ubah gitu. Tidak seperti itu. Rancangan itu harus kita rumuskan dahulu, harus kita uji dahulu. Nah, rancangan itulah yang dinamakan dengan model teori seperti itu. Jadi membuat model teori itu ya salah satu bagian dari intervensi. Cuma karena di mata kuliah ini kita tidak mungkin bikin model teori khusus, maka ya kita pakai model teori yang sudah banyak ditemukan oleh orang gitu ya. Tinggal pakai aja, tidak perlu merumuskan. Jadi misalnya ya, sampai bikin intervensi sudah menyusun target keluaran, variabel keluaran apa gitu ya. Nah, belum ada teorinya, maka sampai bisa bikin teori, bisa bikin skripsinya sendiri gitu ya. Kira-kira faktor yang mempengaruhi variabel keluaran itu apa? Nah, itu bisa bikin skripsi sendiri atau bisa bikin paper tersendiri gitu ya. Oke, salah satu model teori yang banyak dipakai dalam intervensi itu adalah teori planned behavior. Ini mungkin sudah diajarkan di psikologi sosial ya. Ini teori yang banyak dipakai di psikologi gitu ya. Jadi teori ini merupakan hasil kolaborasi antara dua orang ya, Martin Fishbein yang sudah meninggal dan Icek Hazen yang masih hidup. Jadi ini teori yang sangat terkenal. Ya, teori planned behavior ini merupakan perluasan dari teori reason action. Itu ada namanya teori reason action. Sekarang sudah ada model yang terbaru sebenarnya. Tapi yang paling banyak dipakai masih merujuk pada teori planned behavior. Jadi ini sudah lebih dari 30 tahun digunakan dalam berbagai rancangan penelitian perilaku dan intervensi perilaku. Jadi ada beberapa studi misalnya prevensi HIV. Misalnya program untuk meningkatkan intensi penggunaan alat kontrasepsi. Ini dalam rangka pencegahan HIV. Atau misalnya dalam penanganan obesitas, program intervensi obesitas, ya ini mempromot budaya latihan fisik atau exercise, physical exercise. Kemudian program vaksinasi, penggunaan alkohol, perilaku merokok, dan lain sebagainya. Termasuk juga traffic safety, ya, jadi perilaku berkendara secara aman. Nah, ini banyak memakai model teori planned behavior atau teori perilaku terencana. Jadi asumsi teori ini adalah perilaku kita. Kita itu melakukan perilaku secara terencana, secara mikir. Ya, ada lagi nanti teori yang lain yang bilang bahwa perilaku kita itu tidak dilakukan secara mikir gitu. Tapi kalau dalam intervensi perubahan perilaku, maka orang untuk berubah, agar perilakunya berubah itu butuh mikir, butuh kesadaran seperti itu. Maka kenapa yang salah satu teori yang banyak dipakai adalah teori planned behavior ini. Nah, ini ada buku yang menarik tentang teori planned behavior. Jadi dia mencontohkan ya model teori planned behavior ini dipakai dalam intervensi psikologi. Nah, model teori planned behavior itu seperti ini model teorinya. Jadi perilaku kita, ya perilaku itu dipengaruhi oleh minat, ya minat perilaku atau intensi ya niat. Niat ini dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsi. Nah, ini terjemahnya kurang begitu bagus ya. Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah
persepsi kontrol atas perilaku, persepsi kendali atas perilaku. Jadi ketika orang itu punya sikap yang positif, kemudian norma subjektif yang positif, dan punya persepsi kontrol yang kuat atas perilaku itu, maka dia akan memiliki niat atau motivasi untuk melakukan perilaku tertentu. Seperti itu. Ya, penjelasannya saya contohkan di sini ya misalnya. Jadi yang pertama ya, jadi intensi. Ya, perilaku itu mungkin agak susah di ini ya. Nah, perilaku itu agak susah diprediksi. Ya, tapi bisa diprediksi melalui intensi. Jadi orang itu kalau sudah punya tekad, niat yang kuat, itu kemungkinan besar juga akan melakukan. Orang itu nek wis punya niat yang kuat misalnya untuk menikah, ya pasti dia akan menikah. Orang kalau punya niat yang kuat untuk belajar, ya masuk ke sekolah meskipun hujan, dia pasti akan berangkat sekolah. Orang kalau punya niat yang kuat berangkat pengajian ya, malam-malam ya bannya bocor, nggak masalah, pasti dia akan tetap berangkat. Itu kalau punya niat yang kuat. Maka niat itu adalah prediktor terbaik ya. Prediktor itu variabel yang bisa memprediksi apakah orang tersebut benar-benar melakukan tindakan atau tidak. Jadi kalau orang itu sudah merumuskan niat, ya sudah punya niat, nah dia mesti akan bertindak. Biasanya seperti itu. Kemungkinan besar dia akan bertindak. Jadi itu didasarkan premis bahwa prediktor terbaik dari perilaku adalah kesungguhan untuk bertindak. Jadi siapa yang sungguh-sungguh itu mesti berangkat, mesti melakukan sesuatu. Orang yang benar-benar niat untuk divaksin mesti berangkat vaksinasi ya, nggak belok kanan ya, karena takut jarum suntik akhirnya belok kanan ya. Tapi kalau dia niat, wah, jangankan jarum suntik ya, jarum yang lebih gede timbang jarum suntik pun ya nggak masalah gitu misalnya. Karena dia sudah punya niat yang kuat. Wis pokoknya bismillah niat budal kayak gitu ya. Jadi niat itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Yang pertama yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Nah, determinan atau variabel yang mempengaruhi intensi apa tadi? Satu, sikap ya. Sikap itu adalah penilaian. Penilaian itu bisa suka, tidak suka, baik, buruk dari perilaku tersebut ya. Sikap itu bisa berada dalam komponen kognitif, ya misalnya baik, buruk, ya. Ini pertimbangan yang rasional, maksudnya komponen kognitif itu, ya wes belajar toh teori sikap di psikologi sosial kan sudah ada ya. Selain baik buruk bisa merugikan, menguntungkan. Nah ini kan pertimbangan rasional. Ya saya pakai vaksin itu kira-kira menguntungkan atau merugikan ya. Saya pakai vaksin kira-kira aman atau tidak ya. Nah itu komponen sikap. Juga bisa komponen afektif, suka atau tidak suka, nikmat atau tidak. Ya, saya merasa misalnya vaksin itu menguntungkan tadi ya komponen kognitif. Jadi orang kalau punya sikap positif ya, terhadap vaksinasi, saya anggap vaksin itu akan menguntungkan, saya bisa kemana-mana, terbebas dari resiko penyakit parah akibat penularan, misalnya kayak gitu ya. Maka dia akan cenderung punya niat untuk ikut vaksinasi gitu ya. Itu komponen yang pertama ya. Kemudian variabel kedua yang mempengaruhi intensi adalah norma subjektif. Jadi persepsi tentang perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Jadi ini gampangnya ngomong itu adalah orang lain menganggap kita itu perlu nggak melakukan tindakan tersebut. Misalnya dalam kasus vaksinasi ya. Ya orang yang kita anggap penting, ya misalnya keluarga, anak, suami, istri atau atasan kita merasa kita harus ikut vaksinasi apa enggak sih? Kalau kita merasa ya misalnya atasan kita mengharapkan kita untuk ikut vaksinasi, maka kita mesti punya niat untuk vaksin ya. Ya istri kita ya atau kalian kan belum punya istri ya, misalnya istri saya berharap saya ikut vaksinasi, ya mesti saya akan cenderung punya niat untuk divaksin juga gitu ya. Divaksin juga. Atau misalnya dalam kasus berhenti merokok kayak tadi ya. Ya orang yang kita anggap penting, signifikan, itu kira-kira mengharapkan kita berhenti merokok nggak sih? Orang yang kita anggap penting itu bisa suami, atau istri, atau anak misalnya, atau siapapun lah ya, yang kita anggap penting. Oh ternyata anak saya berharap saya berhenti merokok. Yowis, tak berhenti merokok, misalnya kayak gitu. Itu norma subjektif. Kemudian yang ketiga adalah persepsi kontrol atau persepsi kendali atas perilaku, yaitu ini konstruk yang sama kayak self-efficacy, punyanya teorinya Bandura. Jadi kita merasa seberapa mudah atau susah perilaku itu dilakukan. Jadi misalnya
kita merasa yakin ya untuk dapat vaksinasi itu mudah. Jadi kita merasa yakin berhenti ngerokok itu nggak susah, asalkan ada kemauan misalnya. Dan juga self efficacy itu berkaitan dengan keyakinan diri kita ya. Memang benar-benar itu berangkat dari diri kita. Saya memang benar-benar berangkat vaksin itu atas kehendak pribadi saya gitu ya. Misalnya saya memang benar-benar ingin divaksin. Maka yuk intensi atau niat saya untuk berangkat vaksin itu tentu lebih kuat. Tuh. Nah ini kan bisa ya salah satunya ya, kalau mau bikin intervensi misalnya kita mempromosikan agar orang itu punya self efficacy, bisa pakai social comparison ya, perbandingan sosial. Jadi misalnya masa orang lain saja berani ikut vaksinasi, kita nggak berani, nah, kayak gitu kan. Akhirnya apa? Orang itu akan menganggap wah vaksin itu mudah, cakai lo iso, masa aku nggak iso, kan kayak gitu. Si A aja bisa berhenti merokok, masa saya nggak bisa? Nah ini self efficacy misalnya konsepnya dalam intervensi seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi ini model teori yang penting untuk intervensi. Jadi dari sini ya kita bisa menggambarkan gini. Kalau target perilaku kita, target outcome variable kita itu adalah perilaku atau intensi, ya teori ini bisa kita pakai. Maka orang itu harus merubah faktor yang mempengaruhi perilaku. Apa yang sudah terbukti mempengaruhi perilaku itu? Yaitu satu, sikap. Yang kedua, norma subjektif. Yang ketiga, persepsi kontrol atas perilaku. Maka tiga hal ini harus kita modifikasi. Jadi tiga hal ini harus kita modifikasi. Ini dalam intervensi seperti itu, harus kita modifikasi agar timbul minat atau perilaku yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini cara menerapkan bagaimana model intervensi itu seperti itu. Oke. Itu saya kira untuk penjelasan fase analisis ini sampai di sini dulu.